Di CBR 150 ini terselip teknologi yaitu salah satunya adalah Assist and Sleep Brake Light. Komparasi antara CBR 150 dan CBR 250. Nah, ini penampakannya. Ya, jadi ini diterangkan dulu ya. Jadi yang Mm-mm. di belakang itu yang ini kita pakai 3 varian warna sebenarnya. Mm-mm. Jadi ada yang pakai Bravery Red Red Black. Black Iya, ya. Red Black. Karena agak belibet nantinya ya. 250 Red Black Ini Bravery. 250, jadi firingnya dominasi warna merah. Mm-mm. Terus kemudian yang 150 ini Victory Victory Black Black Red. Red. Kompakan kita. Harus saling mengingatkan Harus saya masalahnya. mengingatkan. Dan nanti ada warna yang Honda Racing Red. Oke. Nah, dua-duanya Honda Racing Rednya. Nanti kita akan mulai dulu dari bagian atas. Nah, Oke. bagian atas berarti kalau kita lihat windshieldnya dulu ya. Ah, Nah, ini kalau windshield. kita lihat windshieldnya, kita bandingin ya, antara 250 dengan 150 terlihat memang kalau 150 tuh lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari yang 250. Tapi kita nggak ngomong tebel, nanti salah 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 persepsi. persepsi Mm. dikira, lebih tebel yang 150 nggak, lebih lebih apa tinggi ya, Lebih tinggi. lebih tinggi dibanding dengan 250. Nah, terus kemudian kalau lihat spionnya agak beda posisinya ya, caranya dia untuk digunakan tuh agak beda ya, sama-sama bentuknya sama tapi agak beda. Terus kemudian kalau kita ke depan lagi, jadi ke bawah ke spion, ke depan itu berarti front top end-nya atau cover depannya. Ini dilihat kalau sama ya, hampir Hampir mirip-mirip, mirip. Mm. mirip-mirip ya. Jadi mirip-mirip sekali hanya beda warna ya, mirip-mirip. Dan kalau dilihat antara front top end terus ditarik ke firing belakang atau menuju stang, nah ini ada perbedaan tarikan garisnya. Mm-mm. Ada perbedaan tarikan garisnya. Mungkin di sini akan lebih kelihatan. Nah, Mm-mm. kalau yang 250 itu dia di bawah stangnya itu firingnya agak cembung ya. Ya, dia agak Kalau cembung, cembung, kalau yang 150 justru melandai. 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 Nah, ini juga kita bisa ngelihat stangnya beda ya. Stangnya beda, yang satu kelihatan lebih, yang 150 kelihatan Lebih tinggi dia. lebih tinggi ya Heeh, dibanding dengan 250. 250. Nah, ini akan lebih terlihat lagi Mm-mm. ya. Jadi memang kalau yang 150 itu stangnya di upper yoke ya, atau di atas segitiga stang, Oke, dia ke atas ya. lebih ke atas. Sedangkan kalau yang 250 kakaknya itu lebih under yoke Nah, seperti kalau itu. ngomongin upper yoke dan under yoke, dan ini kan akan berkaitan dengan posisi rating. Mm-mm. Nah, untuk dikategorikan dia upper yoke sama under yoke, Mas. Nah, kalau jadi gini, kalau 250 itu dia sudah menganut aliran super sport murni, sehingga dia pasti lebih merunduk Ready to karena circuit. ready to circuit. Nah, sedangkan kalau 150 dia lebih ke arah touring. Touring dia. Jadi dipakai daily use untuk di perkotaan ini udah nyaman banget karena tidak merunduk untuk di sirkuit. Oke. Kemudian, nah ini kalau kita bedain tangkinya ya, Mm-mm. dari tangkinya ini udah kelihatan banget. Kalau yang hitam itu yang 250, kalau yang merah itu 150. Kalau kita lihat ya, jadi sama-sama dia berlekuk ya, ada Iya, melekuknya untuk paha itu bisa nyaman masuk untuk menjepit sepeda motor. banyakan lakukan yang 250 gitu ya. Nah, banyakan lakukan yang 250. Ini terbukti kalau Honda dari setiap inci bagian dari motor ini emang kayaknya dipikirin, dia nggak mau polos-polos aja gitu. Hmm. Maksudnya lurus biasa itu enggak. Jadi emang ini udah desainnya udah bener-bener dipikirin banget lah Mm-mm. setiap incinya. Nah, juga yang bedanya adalah 150 ini tangkinya bisa sampai di bawah jok karena dia pakainya tandem ya.
tidak Covernya. Nah, menggunakan cover, beda dengan yang 250. kalau 20 langsung langsung ini ya, si tangki ya. Langsung logam gitu ya. Nah, kalau bahas firingnya, yang merah ini 250, yang hitam 150, beda ya? Beda. 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 Jadi kalau kita lihat dari depan nih, dari mulai headlight ya, Hmm. kita tarik pandangan ke belakang, itu udah beda ya. Walaupun sama-sama tarikan garisnya ke atas dulu baru ke belakang, tapi ini beda. Karena bisa dilihat yang 250 itu lebih berisi Iya, gitu ya dia lebih dibanding yang gambot ya. 150. Terus kemudian yang 150 ini di bawah persis lampu depannya itu ada semacam Lubang angin tuh. ya lubang angin. Ya, lubang angin. Jadi kalau yang 250 nggak ada ya karena Nggak ada. desainnya memang seluruh udara yang dari depan itu semua diarahkan ke radiator karena cc-nya dia kan lebih besar ya, Mm-mm. otomatis pendinginannya lebih butuh banyak udara Mm-mm. dibanding dengan yang 150 sehingga dia butuh jendela untuk disirkulasikan supaya hambatan anginnya tidak terlalu besar di sana. Nah, perbedaannya situ sih kalau kita lihat. Kalau yang 150 itu lubangnya di depan sama belakang itu tembus sih itu ya. Kurang lebih seperti Mm-mm. itu gitu ya. Jadi lebih aerodinamis ya. Jadi Yes. banyak jendela untuk mengalirkan udara dari depan gitu ya. Ngaruh juga untuk pas reading gitu ya Mas ya. Pengaruh, pastinya pengaruh banget gitu ya. Kemudian kalau ngelihat ke bawah lagi, jadi firing itu yang biasanya kalau bahasanya undercool gitu ya. Mm-mm. Di bawahnya kalau yang 250 itu dia firingnya itu full sampai ke belakang. Oh iya, Bahkan dia sampai belakang. sampai ke belakangnya dari footstep, Footstep. bar stepnya pengendara ya. Mm-mm. Kalau yang 150 dia hampir berhenti di footstep ya, jadi Mm. lebih panjang. Lebih panjang yang 250 ya. Lebih panjang. Terus juga kalau dilihat walaupun sama-sama bisa dipisah gitu ya, tapi yang 250 ini kelihatan 2 layer ya, ada 2 layer. Kalau yang 150 kelihatan menyatu gitu ya. Ini kan Langsung ada dua menyatu. layer. Ya, ini layer satu, ini layer atas dan layer bawah gitu ya. Kemudian nah ini dari depan aja juga roda ya, suspensi dulu deh. Suspensinya sama, Sama persis ya itu ya. ukurannya sama 37 37 ukurannya sama. mm, sama. Ya, perbedaannya hanya holdernya untuk kaliper yang berbeda. Jadi yang Udah bagian beda. warna silvernya tuh beda, kalipernya juga beda, walaupun produk Produk Nissin, tapi sama. tipenya Tapi beda. tipe beda. 2 piston semua ya Mas. 2 piston semua. Kemudian disknya juga beda. Kalau Mm-mm. yang 250 udah pakai tipe floating, kalau yang 150 belum. Nah, kalau pelek beda desain, ukurannya sama Ukuran sama. 17. 17. 17. Nah, ban nih, ban nih. Ini Nah, ini kayaknya beda. bannya sama-sama ukuran 17, cuman rasio tebelnya beda sama tapak, lebar tapaknya beda. Oke. Jadi kalau CBR-nya 250 yang paling gede itu 110 110 per per 70. 70. 70. Mm-mm. Kemudian kalau yang 150 itu 100 per 80. Oke. 100 per 80. Dan eh, kode beban sama kode speednya juga beda. Beda juga. Beda juga. Beda Kemudian CCG juga ini ya, mempengaruhi itu semua ya. terus gridnya juga grid untuk wheel speed sensornya beda ya. Jadi yang gridnya untuk ngukur apa speed sensor kecepatannya yang dekat as dulu kan beda juga. Nah, jadi perbedaannya secara detail seperti itu. Terus kemudian kita bandingin Ini jok. jok ini. Oh, jok. Yang 150 lebih minimalis ya itu ya. Ya, Kan minimalis lebih mungkin dipasin ya ya buat benar dipasin. duduknya. Karena nanti teman-teman bisa lihat dimensinya akan dimunculkan di akhir video ya. Jadi perbandingan dimensinya sebenarnya berbeda dari dua motor ini. Nah, begitu pula di joknya juga bentuknya pasti juga akan disesuaikan joknya. Nah, terus kalau di cover belakangnya, cover taillightnya ini kelihatan
Ya udah beda ya. Udah Udah beda. beda, udah Kalau beda. yang 250 mungkin dia agak lebih gendut ya. Mm-mm. Lebar, gendut, tapi yang 150 kalau dari samping kayak gini dia lebar tapi dia pipih kayak. Karena 250 ada permainan dua bidang yang seolah-olah beda. Ada dua bidang yang beda, terus ada kerucutnya juga yang itu menjadikan dia tampil lebih berotot, lebih berisi gitu ya. Kalau yang 150 ini permainan warna ya dari hitam, tapi tidak begitu jelas untuk perbedaan layernya. Ya memang beda sih ya kakak sama adik. Ya lahirnya aja beda, tapi mirip-mirip boleh Mirip-mirip gitu. boleh lah. Yang namanya kakak adik tuh tetap mirip kan ya, Tetap tapi nggak mirip, identik ya. tapi nggak identik. Tapi ada yang identik, nanti kita bahas. Oke. Terus kalau ini kita bisa lihat dari mulai swing arm ya. Swing armnya beda ya. Kalau swing armnya punyanya 250 sudah aluminium. Oke, Nah, udah aluminium lebih aluminium, ringan. udah lebih ringan. Terus suspensinya itu kalau yang 250 adjustable, dia bisa ada 5 pengaturan. Oh, dia bisa dirubah ya? Disesuaikan. Kalau yang 150R sekarang itu dia fix, Nggak ada dia. nggak bisa dirubah-rubah kayak gitu. Nah, kemudian knalpot. Nah, ini knalpot beda ya, satu sama dua. Satu sama dua. Beda ya, satu sama dua. Dan ini memang kalau sekali lagi ya, kalau kita lihat secara detail ya, ini kita bisa menikmati detailingnya. Emang sekali lagi saya bilang dari setiap inci itu dipikirin bentuknya nggak polos-polos amat, mesti ada bentuk-bentuk yang dinamisnya gitu ya. Terus yang 150 bentuknya poligonal. Iya. Kemudian dari roda sekarang, sebelum roda disnya juga beda Disnya ya. beda dia. Disnya beda, velgnya sama-sama berukuran 17, hanya ukuran bannya beda. Beda. Pasti lebih besar yang 250, dia 140 per 70. Yang 150 cc itu 130 per 70. Oke. Itu aja sih kayaknya kalau yang dari posisi perbandingan yang sebelah sini ya udah dibahas semua. Kemudian kalau dari lampu belakangnya ya ini yang saya bilang identik. Yang identik yang ini ya. Nah, identik lampunya. Tapi emang sama ya, plug sama. Covernya aja beda. Ya, terus kemudian spakbornya juga spakbor belakang, tempat pinker sama atau rating atau lampu sen sama tempat plat nomor. Plat nomor. Ya, beda ya. Kalau yang 150 itu benar-benar bisa menghalangi cipratan. Cipratan ya. Apalagi musim hujan ya. Kalau yang 250 minimalis gitu ya. Itu kayaknya mikirin supaya nggak ada hambatan udara kayaknya seperti itu. Ya beda ya. Yang satu mainnya di sirkuit, yang satu mainnya di perkotaan. Ya. Ini memang beda ya. Jadi dari sisi fungsi juga sudah dipikirin ya. Oh ya, dari knalpot tadi kita akan bahas di belakang deh, lebih dalamnya tentang knalpot ya. Ini bahas tampilan secara kasat matanya dulu ya. Nah, ini yang warna Honda Racing Red. Nah, jadi kita membandingkan ada 3 varian warna ya. Ini yang sama-sama warnanya sama-sama variannya Honda Racing Red. Kalau yang tadi Bravery sama Victory. Nah, ini jadi dari depannya seperti ini. Nah, kita akan bisa lebih jelas ngelihat windshieldnya, dari curve-nya, dari lengkungannya udah beda. Jadi ibarat hidung, itu kalau hidungnya adiknya itu agak lebih nongol. Iya, agak lebih mancung ya. Agak lebih mancung. Lah emang kakaknya pesek? Enggak. Agak lebih lebar aja. Mancung Sama-sama tapi lebar. Ya, jadi kalau secara tinggi, secara dimensi tingginya sedikit lebih tinggi kakaknya, sedikit lebih tinggi kakaknya. Ya, jadi bentuknya curve-nya beda ya. Jadi kalau yang 250 dia kelihatan lebih melandai, kalau yang 150 lebih mancung ya, karena dari posisi pengendaraannya juga beda. Yang satu lebih merunduk sehingga dia bisa lebih landai untuk windshieldnya. Kemudian untuk moncongnya nih ya, tadi udah dibahas sih, moncongnya bener-bener sama-sama mancungnya, hanya yang satu lebih kecil ya.
Yang satu Lebih lebih gede gitu lebih ya, lebih gede. Nah, kemudian, nah ini yang identik lagi, iya, mata. Kalau di motor berarti headlight. Itu identik sama. sama persis ya itu Mas Sama ya. persis dari nyalanya, dari karakter nyalanya, dari berubah lampu positioning lamp atau lampu posisi perkotaan berubah menjadi lampu sen itu sama persis gitu ya. Nah ini yang namanya juga satu darah gitu ya, maksudnya kakak adik ya identik matanya sama. Gitu ya. Kalau matanya beda nggak tahu dapat dari mana gitu ya. Nah, yang saya suka tuh yang ini. Ada kumisnya dia nih, dua-duanya ada kumisnya. Itu yang Nah, menampilkan kedua CBR ini menjadi lebih keren, lebih sangar. itu ya bahasanya kalau kerennya di MotoGP kan winglet ya. Ngeliat. Nah itu sama-sama punya winglet. Jadi kalau ibarat manusia dagunya belah nih. Ya Mm-mm. ini dua-duanya juga dagunya belah ini. Ini emang pemanisnya di situ sih. Terus kalau air scoop-nya, nah ini yang kita bilang 150 dia ada air scoop-nya gitu Iya, ya. Ada air lubang di scoop-nya. depan di firing ya. Ada lubangnya ya. Kalau yang 250 nggak ada. Seperti itu. Kemudian ya ini bahas firingnya, jadi full firingnya kelihatan ya kalau yang 250 tuh lebih gambot gitu Lebih ya. gambut Kalau dia, kekar 150 dia. lebih berisi, lebih kekar. Kalau yang 150 ya gede, kelihatan gede tapi dia masih masih slim lah gitu ya, Iya. masih slim seperti itu. Berotot tapi otot kering lah ya, Hah? berotot kering ya. Ya masih slim lah Mm-mm. seperti itu. Nah, kalau dari firing bawahnya beda ya. Kalau yang 250 di bottom firingnya benar itu kelihatan ada dua firing yang tebel-tebel gitu Iya. ya. Kalau yang 150 lebih satu kesatuan. Ini hanya kayak sama yang tadi, cuman dilihat dari samping dan agak samping agak depan ya, dari yang Mm-mm. pertama tadi. Kemudian nah ini jadi kalau roda depannya ya sama, spakbornya juga bentuknya sama ya. Sama itu. Sama, suspensinya juga sama, pakai apa? SFFBP. PP. Ini Mas Fian yang lebih Sus- hafal. suspension function front fork big piston. Salah. Oh salah. Spirit, function, front fork, big piston. Oh iya, iya. Salah baca itu pas ngantuk saya pas itu, kalau nggak ngantuk ya pas pas belajar bolos. Heeh, siap. Nah ini kalau dari mesin udah pasti beda ya, secara kubikasi beda, Hmm. kemudian juga teknologi yang dipakai walaupun sama-sama DOHC tapi jalur pendinginannya beda. Ya ini udah beda lah secara mesin satu silinder sama dua silinder. Yang satu menghasilkan 17 PS, yang Mm-mm. satu bisa menghasilkan sampai 41 PS. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Kita sudah bahas semuanya ya, jadi part per part, dan kemudian gini Mas. Kemudian saya menemukan kasus nih ya, banyak pemberitaan di luar atau keluh kesah ataupun pengen marahnya. Jadi yang sudah membeli CBR 250 kayak merasa, loh aku mengeluarkan budget uang segini. Tetapi ada muncul motor baru CBR 150 dengan look yang sama ya, big bike look Hmm. dengan harga yang di bawahnya yang 250 tentu saja ya, akan menimbulkan keresahan-keresahan. Nah, kita akan coba untuk berkomentar atas dugaan-dugaan bahwa itu tuh sebenarnya sama kayak gitu, dan Hmm. mengurangi keresahan-keresahan dari yang punya CBR 250. Nah, kalau yang udah nonton barusan, sebenarnya skala sekilas ya Hmm. sama-sama gede Mm-mm. gitu ya. Terus mirip juga gitu ya. Tapi kalau diperhatiin dia beda. Dia beda kan tadi kita udah bicara detail ya, Ah, udah bicara detail. Jadi nanti kita bisa bedakan secara dimensi juga udah beda, ukurannya beda. Kalau yang 250 itu sedikit lebih tinggi, sedikit lebih gemuk, sedikit lebih panjang gitu kan. Dan kaki-kakinya juga beda. Nah, sebenarnya keresahan itu wajar dan itulah tanda bagaimana saking mencintainya sebuah CBR 250R R gitu ya. Dan itu saking mencintainya sehingga kalau ada produk yang mirip
rasanya merasa merasa tersaingi atau terganggu, itu Iya. wajar sekali. Cuman begini, keresahan itu wajar tapi tidak perlu diperpanjang. Karena apa? Makin kesini nanti orang makin tahu kok bedanya. Ini 150, ini 250, itu akan tahu gitu ya. Dan kalau nanti diperhatiin lagi ya, Pak, kalau misalnya nanti udah dimodifikasi kan udah susah bandinginnya. Nah, dilihat lagi kabel gasnya. Yang 250 nggak ada kabel gasnya. Yang 150 ada kabel gasnya dua. Modelnya push and pull kayak gitu. Hmm. Terus kemudian kalau knalpot kan biasanya banyak diganti ya. Nah, Iya. itu kabel gas susah tuh diganti dia. Ya, mungkin mungkin nggak tahu next mungkin ada yang modifikator yang bakal bisa, tapi itu agak susah gitu ya. Nah, terus kemudian juga begini, di dunia lain ya, kita bicara bukan di otomotif, di pergadgetan gitu ya. Hmm. Sebut aja iPhone gitu ya. Ya kita udah pernah lihat iPhone 10, 10X Max itu kan sama kan Sama. bentuknya, Ini tapi bentuknya sama. beda Beda dimensinya. dimensi, besar Terus kecilnya ya. terus sekarang iPhone 11, 12 tuh juga kayak gitu. Nah, terus juga di roda 4 itu juga sekarang udah mulai mirip-mirip semua gitu. Hmm. Tapi orang bisa tahu. Nah, juga bisa dilihat kita bisa menilai kalau orang misalnya ya, saya yang punya 250 ya, terus orang ada yang datang, ini yang 150 ya. Nah, kita bisa tahu, ini orang nggak tahu tentang motor nih, kan gitu. Nah, terus sama ketika saya punya atau Mas Wian punya 150 terus saya datang, wah ini yang 250 ya. Nah, itu berarti Mas Wian bisa menilai, oh saya orangnya sok tahu doang kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa itu. Terus kemudian sebenarnya kalau kita bicara orang nih, kalau ini kan bicara produk, ini Hmm. bicara orang mirip-mirip kita bicarakan Donnie Johnson, tahu nggak Donnie Johnson? Ya. Seorang aktor laga kan, dia di film Fast and Furious kan pernah keluar tuh. Dia jadi apa ya teman seperjuangannya si Toretto, Toretto. Don Toretto gitu ya. Dia kan gede banget tuh badannya, Iya. gede banget. Kalau kita lihat kan badannya gede. Ah. Di Indonesia siapa sih yang gede seperti itu? Dedi. Ah, Dedi Deddy Corbuzier. Corbuzier itu kan sama kan, Hmm. gede juga kan. Pernah nggak ngelihat mereka berdua tampil? Belum saya. Belum ya? Belum. Itu ada Tapi loh, bayangannya udah ada lah, udah ada besar kecilnya. besar kecilnya. Itu gedean siapa? Gedean itu tadi. Donnie Johnson Donnie kan? Johnson. Nah itu sama. Jadi gambarannya kayak gitu. Kalau ngelihat terpisah sama-sama gede badannya. Tapi begitu dua orang ini ketemu, tetap lebih gedenya yang Donnie Johnson. Jadi jangan khawatir lah. Pasti orang makin kesini makin pandai untuk membedakan. Dan sebenarnya CBR 150R yang baru itu adalah dia diperuntukkan untuk daily use Perkotaan. perkotaan. Nah, kalau yang 250 ini memang ready to Sirkuit. circuit. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, oke, kita sudah sedikit menjawab pertanyaan dan keresahan untuk yang punya Iya. CBR 250. Sekarang yang pengen saya bahas karena ini lagi seru-serunya membahas CBR 150. Nah, di CBR 150 ini terselip teknologi yaitu salah satunya adalah assist and sleep recline. Kita akan bahas mengenai itu, Mas. Jadi emang sekarang eh hampir bukan hampir ya, hampir seluruhnya varian CBR udah dilengkapi assist sleeper cloth. Hmm. Nah, sebenarnya teman-teman udah diketahui semua lah tentang bagaimana cara kerjanya. Tapi yang paling paling saya appreciate adalah koplingnya ini ringan banget, enteng banget, sangat enteng sekali. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita punya ukurannya. Hmm. Jadi yang all new CBR 150R ini yang paling enteng di kelasnya. Hmm. Jadi di kelas 150 sport full fairing dia paling enteng. Ya, paling enteng. Jadi kalau secara teknologi yang paling bisa dirasakan untuk sehari-hari ya koplingnya enteng akibat pemasangan dari assist sleeper cloth itu. Oke. Nah, itu kenapa bisa enteng? Nah, teknologi yang disematkan di sana itu seperti apa sih, Mas? Aku pengen tahu ya. Di dalamnya itu kenapa dia menjadi lebih ringan? Apakah tarikan per mungkin atau seperti apa? Jadi assist sleeper cloth itu sebenarnya memanfaatkan bidang miring. Mm-mm. Ya, bidang miring. Jadi kalau assist itu mekanismenya bekerja pada saat akselerasi. Ya, pada saat gas dibuka. Nah, dia akan berakselerasi.
Nah, pada saat berakselerasi tersebut, karena bidang miring, dia membantu untuk kopling itu jadi lebih rapat. Nah, Oke. makin rapat sehingga kehilangan tenaga akibat slip coupling itu tidak akan terjadi karena makin dihentak gasnya dia Semakin kenceng. makin kenceng. Nah, Semakin cepat naiknya juga ya untuk pertama jadi kali. nggak akan slip. Nah, terus ketika menghadapi tikungan misalnya Hmm, harus harus nutup gas tiba-tiba, nah itu slipernya kerja untuk hmm. merenggangkan sehingga roda belakang itu tidak liar karena hentakan mesin karena perbedaan putaran. Karena kan Oke. kalau pas masuk tikungan misalnya Hmm, atau harus ngerem tiba-tiba gasnya ditutup, RPM-nya turun hmm, drastis, tapi roda belakang kan masih muter tuh. hmm, Nah, biasanya yang terjadi ada hentakan perbedaan itu ada hentakan. Nah, itu hmm. yang bikin roda belakang liar. Ah, Nah, ah. karena ada slipper, dia jadi merenggangkan sehingga jadi koplingnya bisa loss seperti Nah, itu. oke, ini sedikit keluar dari situ ya, ngomongin tentang assist dan slipper iklan. Kalau itu akan mengurangi sebuah hentakan, otomatis Hmm. engine brake pada sepeda motor nggak akan berfungsi. Jadi ini pinter ya, komponennya ini dia slipernya akan bekerja dalam kondisi yang ekstrim. Hmm. Jadi kalau misalnya turun gasnya biasa aja ya dia tetap ada engine brake-nya. Oh Tapi gitu. kalau dia ekstrim, ekstrim itu pengertiannya misalnya dari kecepatan 100, terus dia pengen langsung anjlok ke 60 Hmm. dengan tempo sesingkat-singkatnya. Nah itu slipernya akan bekerja. Tapi kalau misalnya menyusuri turunan dengan santai, ya tetap ada engine brake-nya. Seperti itu. Oke, assist slipper iklan clear ya ini ya. Nah, Nah, clear. dan berikutnya suspensi, Mas. Nah, Suspensi di suspensi. 150. Suspensi 150 sama 250 itu sama. Pakainya yang tadi, spirited, nggak ada titnya ya. Spirit, function, Function front, fork, big big piston. piston. Ini hati-hati nih. Selip sih Selip langsung itu bahaya. bahaya ini. Nah, jadi dia modelnya adalah kanan sama kiri ada kerja yang berbeda. Hmm. Walaupun sama-sama damper ya, dia bisa berfungsi dua-duanya sebagai damper ya. Jadi redaman baliknya itu sama-sama dia berfungsi, tapi ada fungsi lainnya. Ada jadi perbedaan fungsi antara kanan dan kiri. Jadi lebih fokus. Nah, dari lebih fokus dan perbedaan itu menyebabkan yang pertama yang diunggulkan adalah ketika terjadi pengereman keras. Hmm. Itu kan kalau motor biasa dengan shockbreaker biasa, itu kan motornya akan menukik tuh. Hmm. Nah, kalau yang pakai ini, dia tidak akan terlalu menukik karena suspensinya udah bisa tahu ya, karena perbedaan fungsi tadi. Terus kemudian itu menyebabkan motor jadi lebih rigid. Pengertian lebih rigid, dia memang agak kaku. Kakunya kenapa? Ya itu karena dibutuhkan. Bayangin kalau Mas Fian ngerem tiba-tiba motornya nukik kan juga jadi kerjanya double nih. Nahan Hmm. stang sama nahan badan supaya nggak jungkel ke depan kan. Nah, karena ini udah dilengkapi ABS juga, otomatis kerjanya akan lebih bagus. Nah, terus kemudian juga respon perdamannya, karena ini ya let's say ya untuk kecepatan tinggi ya, itu kan otomatis dia harus mampu punya respon untuk meredam cukup baik. Jadi vibrationnya itu benar-benar diredam. Jadi Hmm. stang depan tuh anteng. Nah, itu enak banget, udah nyaman banget di perkotaan, ready buat di sirkuit. Oke, dan terakhir mengenai knalpot. Nah, Nah, knalpot di 150 satu silinder ya, hmm. di 250 dua silinder, dan kemudian nanti saya akan bertanya juga mengenai kenapa di 250 ini menggunakan dua silinder. Apakah ada perbedaan antara silinder atas dan bawah? Kita akan bahas. Nah, ini berdasarkan saya tahu ya. Hmm. Ini bukan ngarang belaka, kebetulan saya juga tahu persis. Jadi yang pertama kenapa dua perdam ya? Dua Ah. perdam karena memang secara visual mau menunjukkan ini silindernya dua. Oh gitu. Ah. Ya, secara sederhana seperti itu. Terus yang kedua, dengan kelebihan ada dua ini, Honda bisa merancang dua ini bisa bekerja di area yang berbeda. Jadi di putaran tertentu dia akan disuplai dengan tabung tertentu Hmm. ya. Yang putaran tertentu akan disuplai di tabung yang berikutnya. Oke. Jadi sebenarnya motor 4 tak itu juga butuh turbulensi ya. Hmm. Jadi
buat nahan biar tidak terlalu ngelos. Itu juga bisa dibutuhkan untuk sirkulasi udara masuk dan keluar atau bahan bakar masuk keluar di mesin itu. Itu bisa Kecuali memisahkan nih itu ya. Secara Mm-mm. otomatis bisa memisahkan ya. Jadi turbulensinya udah diatur. Terus kemudian dari sisi peredaman juga lebih bagus ya Hmm. karena dua peredam ya, dua peredam. Jadi dua peredam itu bukan karena pengen tampil secara visual enggak, tapi ada maksudnya. Jadi itu memang bisa menambah tenaga gitu ya. Berbeda dengan yang kalau udah karburatornya diganti yang lebih gede, lebih gambot ya memang kemudian biasanya adopsi knalpotnya yang free flow gitu. Tapi kalau karburator apa throttle bodinya masih sederhana, terus belum dikasih piggyback, belum dimodifikasi lah, dikasih free flow biasanya agak anjlok tenaganya. Hmm. Kalau nggak disetting ulang ya. Nah, yang menarik yang di CBR 150R. Nah, ini yang walaupun dia single cylinder, Hmm. satu peredam atau satu doang, nggak Hmm. dua silindernya ya, itu dia bentuknya poligonal. Nah, sekali Hmm. lagi saya mau bilang ini Honda emang dari sisi perancangan itu emang bener-bener dipilih yang agak-agak bisa dibilang gini. Kalau bulat biasa mah gampang ya. Hmm. Ini dia poligon loh bentuknya. Artinya berarti dari sisi engineering, dari sisi fabrikasi itu kan juga susah ya buat poligonal. Jadi Honda emang pengen memberikan yang bisa dilihat enak gitu, nggak sekedar kenapa zaman dulu sampai sekarang ya bulat gitu atau pipih bulat tapi pipih oval gitu udah biasa gitu ya. Nah, yang menarik adalah suaranya. Hmm. Suaranya nih enak banget yang 150 nih. Dia agak ada suaranya, agak ngebasnya lebih tinggi ya daripada Nah, yang kemarin ya. jadi dia ada ada dua suara. Jadi ada lebih ngebas dan kadang diakhiri dengan agak-agak treble gitu. Jadi Hmm. eh, macam stereo lah. Ya speaker. Jadi itu sih. Overall Honda CBR 150R ini memang kelihatan lebih big bag look sekali ya Mas Young di Ya, sini. Dan ya. kalau menurut Mas Oko ini worth it nggak sih untuk dibeli teman-teman? Worth it, Worth it. sangat worth it. Nah, menurut saya ya Honda kalau jual motor emang nggak jarang ya, jarang yang murah sih, jarang. Pernah ada yang murah tapi malah nggak laku. Ini kita bicara Honda roda 2 ya, Hmm. bukan Honda roda 4 ya. Roda 2 saya pernah mengalami Honda pernah waktu itu dalam masa tertentu dia memang menjual motor yang terjangkau ya, nggak bisa dibilang murah juga ya, sangat terjangkau. Itu malah masyarakat terus jadi nggak saya ngambil yang lebih atas lagi ya gitu. Nah kalau CBR ini bisa dibilang dari semuanya ini worth it sih kalau Worth saya it. bilang sih. Worth it banget. Ini Masnya pengamat Honda ya? Ya, Oke, mungkin ada yang ditambahkan lagi Mas terkait cukup dengan sih, ini semuanya. Oke, cukup. cukup. Oke, teman-teman. Jadi keseluruhan mengenai CBR 150R and 250R dan sudah kami jelaskan kepada teman-teman. Dan kalau nanti teman-teman ada yang kurang apa dari apa yang kita sharingkan kepada teman-teman, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kami tunggu untuk komentar-komentar teman-teman. Oke, thanks for watching. Keep safety and don't forget to pray. See you next time.